Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irmanesia, dimanapun berada, Anda hari ini bersama saya kenalkan diri saya Rektor AS University yang pada kesempatan ini diberi tugas untuk bisa berbagi dengan Irmanesia yang kebetulan hari ini mungkin mengikuti kultum di tempatnya masing-masing secara daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditugaskan untuk bisa berbagi mengenai tentang kebahagiaan hakiki melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang terekspresi dari semua pihak yang memang memiliki hati nurani dan kebatinan tersendiri. Oleh karena itu, menciptakan atau menuju kebahagiaan yang hakiki itu adalah satu proses yang harus kita lakukan dengan berpedoman kepada hal-hal yang kita yakini. Seperti kita ketahui, kita semuanya berada dalam satu rohani yang sama, yakni kita sama-sama menganut agama Islam, dan oleh karena itu kebahagiaan yang hakiki yang kita akan coba gulirkan adalah kebahagiaan hakiki yang diakibatkan oleh ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya membaca beberapa literatur yang coba saya pahami bahwa untuk mendapat kebahagiaan yang hakiki itu Nabi besar Muhammad SAW sudah memberikan contoh dengan berbagai hal yang kita kenal dengan hadis-hadis beliau. Nah, pada kesempatan ini tentu kalau kita berbicara hadis, ribuan hadis yang bisa kita pelajari. Namun saya hanya menyampaikan 3 ajaran yang populer yang mungkin juga saudara AS Irmanesia sudah mengenal sebenarnya. Ajaran yang pertama adalah ajaran yang mengharuskan, mengupayakan kita bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Apa itu artinya? Bahwa saudara, kalau kita ini saudara, maka yang dikedepankan adalah kasih sayang. Tidak ada rasa iri, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak kondusif. Nah, oleh karena itu, kalau kita merasa sesama muslim adalah bersaudara, maka harusnya di antara kita harus saling mendorong untuk bisa mengupayakan mereka itu memperoleh keberhasilan-keberhasilan yang hakiki, yang akhirnya akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita bisa mendukung siapapun dia yang kita kenal, dia adalah muslim, maka kita akan merasa bahagia kalau mereka itu muncul menjadi orang-orang yang memang berguna di negeri ini. Oleh karena itu, kalau kita dalam skup kecil di mana Anda berada, ada teman Anda yang memang punya kemampuan potensi, kenapa kita tidak dorong mereka untuk terus berkembang dan maju? Bukan sebaliknya, mereka dihambat dengan rasa-rasa yang lain. Oleh karena itu, ajaran ini adalah ajaran Nabi kita yang luar biasa, yang harusnya ini menjadi kekuatan besar buat kita untuk bisa beraktualisasi di negeri ini. Alhamdulillah, kita bisa masih melihat banyak tokoh-tokoh kita yang saat ini menjadi negarawan ataupun orang-orang terpuji di negeri ini adalah dari golongan kita. Tapi saya tidak sedang berbicara golongan. Saya sedang berbicara bagaimana ajaran yang besar ini bisa diterapkan di negeri ini sehingga kita merasa bahwa
siapapun dia, apapun dia, kalau kita merasa dia adalah saudara se-Indonesia, kenapa tidak kita juga dorong untuk bisa maju dan membawa kemajuan sehingga negeri ini menjadi makmur dan memberikan kontribusi kepada kebahagiaan tersendiri. Yang kedua, ini adalah ajaran yang memang populer juga, yang dimana Nabi besar kita menyatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Artinya bahwa memberi itu adalah lebih baik daripada kita bertengadah untuk memohon atau meminta. Oleh karena itu, apabila kita memang seorang muslim yang baik, maka seharusnya kita gerakannya adalah memberi, memberi, dan memberi. Karena memberi itu bukan mengurangi. Memberi itu justru akan menambah kita, menambah pundi-pundi di dunia dan pundi-pundi nanti di akhirat sana. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah sebenarnya kebahagiaan di mana kalau kita pada saat nanti kita pulang ke alam sana, kita sudah punya bekal yang banyak. Nah, dengan memberi atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tanpa hitungan untuk bisa berbagi kepada sesama, apalagi kepada orang-orang yang kurang mampu, itu adalah kegiatan yang terpuji. Agama kita menyuruh bahwa orang-orang miskin, orang-orang duafa harus diperhatikan dan diberi. Kita gerakannya ke sana. Jadi mencoba memberikan yang terbaik, giving the best. Oleh karena itu, giving the best itu menjadi sesuatu. Ini ajaran yang generik saya kira, bukan hanya ada di ajaran agama kita, tetapi di ajaran agama lain pun giving the best itu sering dikumandangkan. Oleh karena itu, silakan Anda sebagai Muslim sejati mencari kebahagiaan yang sejati dengan memberi, memberi, dan memberi. Dengan memberi itu kita punya kebahagiaan tersendiri. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan pada kesempatan kultum ini adalah bahwa yang terakhir ini juga tidak kalah penting, di mana ini memang ada yang menyatakan ini adalah hadis atau ajaran dari murid-muridnya Nabi kita, tapi itu sudah lama diadopsi oleh kita, yakni bahwa hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu kita merugi. Tetapi kalau hari ini lebih jelek, wah itu lebih rugi lagi. Oleh karena itu kita harus berupaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hari ini lebih baik dari kemarin? Adalah kita tidak perlu melihat apa yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, tetapi kita proyeksi ke depan. Apa yang akan kita lakukan untuk aktivitas-aktivitas kehidupan ini, sehingga keberadaan kita itu berguna bagi mereka. Nah, seandainya kita pada kehidupannya akan datang itu punya 5 kegiatan dan kita hanya bisa melakukan 3 kegiatan, itu sudah lebih baik dari hari sebelumnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di Jepang itu ada istilah kaizen. Kaizen itu memang melihat, mengevaluasi apa yang dilakukan oleh kita. Kalau masih ada kekurangan diperbaiki, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, begitupun di ajaran kita, continuous improvement untuk mencoba merubah bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu adalah upaya-upaya yang luar biasa. Nah, dengan 3 aktivitas ini yang secara populer di ajaran kita namun belum banyak diimplementasikan oleh rekan-rekan kita, saya berharap Irmanesia ini bisa menerapkan sehingga Anda pada di masa yang akan datang mempunyai kebahagiaan tersendiri. Dan kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di mana saat-saat yang kita lakukan itu tadi bisa menganggap orang-orang yang ada di sekitar kita adalah saudara kita, di mana pada saat kita berkehidupan kita bisa banyak memberi, dan pada saat kita berkehidupan ini selalu lebih baik dan lebih baik. Nah, upaya itu silahkan Anda terapkan, insya Allah Anda akan mendapatkan kebahagiaan hakiki.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya bisa berbagi untuk memberi sesuatu yang lebih baik. Karena saya adalah Rektor AS University, saya punya yel-yel, dan ini mohon yel-yel ini diikuti. Kalau nanti saya bilang you ask, Anda bilang yes we ask. Nah, saya akan mengajak 1, 2, 3. You ask, yes we ask. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.